Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Literasi Informasi dengan anggota Eka Sarmila dan Putri Adelia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang generasi muda melek informasi di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas yang pertama, hakikat literasi informasi, kedua, manfaat literasi informasi, ketiga, jenis-jenis literasi informasi, dan yang terakhir adalah tahapan dan keterampilan literasi informasi. Oke, yang pertama ada hakikat literasi informasi. Menurut Pendit 2008-119, istilah literasi informasi atau kemelekan informasi sebenarnya sudah lama digunakan, hanya saja lebih dekat dan dikenal terutama pada kelompok bidang informasi dan perpustakaan. Selanjutnya ada menurut American Library Association atau ALA. Literasi informasi, to be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. Nah, terakhir ada menurut Budi 2001, literasi informasi adalah seperangkat keterampilan yang diperlukan oleh seseorang individu untuk mencari, menelusuri, dan menganalisis suatu informasi. Kedua, manfaat literasi informasi. Di sini ada beberapa manfaat dari literasi informasi. A. Menentukan batas informasi yang diperlukan. B. Mengakses informasi yang diperlukan secara efektif dan efisien. C. Mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis. D. Memadukan informasi terpilih menjadi bagian ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat bagi banyak orang. E. Menggunakan informasi secara efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir adalah memahami permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat dan cara bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, yang ketiga, ada macam-macam literasi informasi. Nah, macam-macam literasi informasi sendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada literasi visual. Literasi visual adalah kemampuan seseorang dalam melihat wujudnya, kemudian diproses dalam hal yang lebih kompleks dengan menggunakan pikiran, dan pada akhirnya menjadi sebuah satuan informasi yang padu dan dapat menjadi sumber rujukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua ada literasi media. Menurut Buchimang 2005, Livingstone 2005, ada 3 bagian yang perlu dipahami oleh tiap individu dalam mengaplikasikan literasi media guna memahami paparan yang jelas sumbernya, yaitu memahami, menciptakan, dan menggunakan media secara bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada teknologi komputer dan jaringan. Nah, literasi komputer sendiri artinya kemampuan tahu bagaimana menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai mesin proses informasi menurut Harton Jr. 2007. Sedangkan literasi jaringan sendiri adalah sebuah kemampuan literasi individu tentang bagaimana menentukan dan menetapkan sebuah informasi berasal. Yang terakhir ada literasi kultur dan digital. Literasi kultur sendiri adalah budaya literasi tentang bagaimana suatu kebudayaan atau kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan literasi digital sendiri merupakan kemampuan menelaah dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar buruk
adalah sebuah kemampuan yang harus dikuasai individu dengan cermat pada generasi muda seperti ini. Selanjutnya, ada tahapan literasi informasi. Pertama, mengetahui apa, di mana, dan mengapa sebuah informasi dibutuhkan. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengakses informasi secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengevaluasi informasi sumber secara kritis. Yang kelima, mengorganisasikan dan merumuskan informasi pengetahuan dari sumber yang ada. Keenam, menggunakan informasi secara etis, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan informasi. Kemudian ada keterampilan literasi informasi menurut American Library Association. Pertama, ada mendefinisikan kebutuhan informasi, yaitu sebuah kemampuan untuk menentukan kebutuhan dari informasi yang diperlukan. Kedua, menetapkan strategi pencarian, menentukan cara apa yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara cermat dan mudah. Ketiga, ada mengumpulkan sumber. Mengumpulkan sumber informasi harus bersifat terpercaya dan dapat digunakan sebagai rujukan yang jelas. Keempat, memahami informasi. Kemampuan memahami informasi dengan baik adalah suatu keterampilan yang akan membantu dalam menentukan kebenaran. Yang kelima, ada menganalisis informasi. Menganalisis informasi ini merupakan kemampuan analisa guna menentukan apakah suatu informasi benar atau kurang tepat. Dengan begitu, informasi yang didapat jelas dan transparan. Yang keenam, ada mengkomunikasikan informasi. Informasi yang digunakan harus bersifat komunikatif dan dapat digunakan oleh banyak pihak. Nah, yang terakhir, ada mengevaluasi. Mengevaluasi ini merupakan informasi yang diterima tidak serta-merta diterima begitu saja, melainkan harus dikaji lebih mendalam. Empat, studi kasus. Nah, di sini ada beberapa sumber informasi yang kami ambil dari internet mengenai tingkat literasi masyarakat yang ada di Indonesia. Dari sumber yang kami temui, kami dapat menyimpulkan bahwa Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar. Tetapi besarnya angka pengguna internet di Indonesia tidak menjamin adanya tingkat literasi yang baik. Nah, tingkat literasi di Indonesia ini pun masih cukup rendah seperti pada gambar pertama. Belum lagi, literasi dasar seperti membaca dan menulis bangsa Indonesia itu masih di bawah rata-rata. Dengan adanya bukti di masyarakat, angka melek huruf yang rendah. Permasalahan ini semakin panjang saat mereka yang belum melek informasi menemukan hoaks atau berita bohong yang terjadi dan menjadi sebuah jurang pemisah yang menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat yang berkepanjangan. Konflik sepele karena kesalahan pemahaman dalam literasi informasi di bidang digital menjadi masalah yang sangat marak terjadi di dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan luas. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa solusi tentang bagaimana menghadapi kasus atau kabar buruk hoaks selama pandemi dengan memanfaatkan literasi digital. Yang pertama adalah cek sumber informasi apakah sudah valid. Yang kedua, memilih dan memilah informasi yang didapatkan. Yang ketiga, membandingkan beberapa informasi dengan informasi lainnya. Yang keempat, menganalisis informasi. Dan yang kelima, mengomunikasikan dan memastikan dengan pihak terkait. Sekian video penjelasan dari kami mengenai literasi informasi bagi generasi muda melek informasi di masa pandemi seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang atau berkenan di hati para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.